Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan sejahtera. Semoga kasih Tuhan selalu dan senantiasa beserta kita. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya Romo Witak Condro Wijoyo melalui Romo Witak TV. Saudaraku, sahabat, sedulur kinasih. Kali ini kita masih berkutat yaitu tentang Satrio Piningit, namun lebih fokus lagi yaitu tentang Gunung Lawu. Mengapa kita berkutat di Gunung Lawu? Itu sebagai tindak lanjut episode sebelumnya, bahwa Satrio Piningit itu akan muncul atau kelahirannya asalnya dari Gunung Lawu. Gunung Lawu juga disebut orang sebagai Wukir Mahendragiri. Wukir ya gunung, giri ya gunung. Artinya gunung bertingkat 3. Lawu berarti unggul. What's the meaning of unggul? Apa artinya unggul? Panjenengan yang suka, panjenengan yang tertarik, panjenengan yang penasaran, ikuti paparan Romo berikut ini. Romo, bolehkah Dani bertanya? Lawu artinya unggul. Dani mengerti. Tetapi mengapa Gunung Lawu ada 3 puncak? Apakah ada filosofinya, Romo? Romo akan menjawab pertanyaanmu yang pertama. Lawu mengapa disebut unggul? Unggul itu adalah menang. Ada kata-kata bibit unggul, ada bibit yang baik. Jadi, dari kaki Gunung Lawu itu akan terlahir, akan memuncul sosok atau seorang calon pemimpin yang punya keunggulan segalanya. Itu kata-kata unggul. Kemudian, mengapa di Gunung Lawu ada disebut juga gunung dengan 3 puncak? Apa makna? Apa makna artinya? Kenapa kok ya 3 loh? Kok tidak yang lain? 3 puncak yang ada di Gunung Lawu itu adalah 1 yang disebut Hargodalem. Loro. Puncak yang kedua disebut Hargodumiling. Adapun yang ketiga adalah, puncak yang ketiga adalah yang namanya Hargodumila. Kenapa ada 3 puncak? Itu memberi nasihat, memberi pitutur luhur kepada wahai manusia. Ingatlah, di dalam hidup itu, kamu akan mengalami 3 peristiwa penting. Purwo Madya Wasono, metu manten mati, lahir dewasa berumah tangga, dan akhirnya innalillahi wa innalillahi roji'un. Kita akan dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah mengapa di Gunung Lawu itu ada 3 puncak gunung, yaitu yang satu namanya Hargodalem, yang kedua Hargodumiling, yang ketiga adalah Hargodumilah. Itu mengenai puncaknya. Oke, mudah-mudahan Sutresno, Romo Witak TV yang mendengarkan ini, yang percaya, sekali lagi terima kasih atas kepercayaannya. Namun yang tidak percaya juga tidak apa-apa. Ngapunten, Romo, paring dawuh. Bilih wonten Redi Lawu, wonten panggenan naminipun Pringgodani. Menapa inggih wonten werdi utawi maknanipun, Romo?
Pringgondani seperti apa yang saya katakan pada jumpa yang lalu, itu nama kesatrianya Raden Gatotkaca. Kalau Werkudara bapaknya Gatotkaca, kesatrianya, dukuhnya yaitu Dinjodipati. Kalau Harjuna di kesatrian Madukara, kalau Angkawijaya di kesatrian Plongkowati. Kembali kalau Gatotkaca Pringgondani. Apa artinya Pringgondani? Sekali lagi, once more, wiederhole, bahasa Jermannya. Spring adalah bambu. Gon adalah panggonan. Dani, bukan daninya Dewa 19 loh ya ini. Dani dari kata dandani, memperbaiki. Maka di dalam cerita pewayangan, Gatotkaca bisa dandani kerusuhan yang terjadi di Kahyangan Slendra Bawana akibat ulahnya seorang raksasa yang ngobrak-ngabrik Kahyangan ingin mempersunting Midodari. Maka Gatotkaca lahir waktu kecil, dimasukkan ke kawah Condrodemuka, dikerocok, digerujuk, semua senjata apapun dilemparkan ke Raden Gatotkaca. Gatotkaca tidak mati, tapi semakin sentosa. Bebasane ya kuwi mau balung wesi. Wah, balungnya seperti besi. What's the meaning? Apa warna filosofinya, makna filosofinya? Calon pemimpin yang akan datang seperti Gatotkaca, tahan bantingan, dihina, dinyek, dimacak-macak dan lain sebagainya, dia akan tetap kokoh, dicintai oleh rakyatnya. Akhirnya Gatotkaca diberi kesatrian yang namanya Pringgondani. Maaf Romo, ini pertanyaan ketiga. Apakah sudah dapat dipastikan siapapun yang ketiban Wahyu Gunung Lawu akan menjadi pemimpin Nuswantara, Romo? Apa mesti bahwa orang yang menerima wahyu nanti, pasti akan terpilih menjadi calon pemimpin Nusantara? I'm sure I don't know. Aku bukan Tuhan. Manusia berusaha, Tuhan yang menentukan. Tetapi ada juga satu pitutur luhur. Tuhan tidak akan merubah nasib suatu bangsa, kaum atau seseorang kalau bangsa orang itu tidak mau merubah nasibnya sendiri. Disinilah saatnya merubah nasib, yaitu Nusantara nanti akan menjadi tahun emas, tahun unggul di antara negara-negara yang lahir dengan munculnya Satrio Piningit di Gunung Lawu. Oke, sekarang Bapak Ibu saudaraku berbahagialah dan mohon maaf apabila pertanyaan-pertanyaan panjenengan akan saya jawab sekarang, yaitu tentang lahir, jodoh, lain sebagainya. Tetapi ingat tuh ya, ini bukan klenik dan lain sebagainya. Orang Barat menggunakan acuannya yaitu yang namanya zodiak atau namanya perbintangan. Bintang Libra cocoknya dengan bintang Virgo, bintang Aries cocoknya dengan bintang itu kalau orang Barat. Kalau saudara-saudara kita di Cina menggunakan yaitu perhitungan dengan sio. Sio macan jodohnya dengan sio babi umpamanya. Sio ular dengan sio ayam kayu umpamanya. Tetapi kalau Jawa, Jawi, Jiwi, hitungannya menggunakan yaitu hari lahir. Jadi semuanya atau dihitung tetap akhirnya kembali kepada Tuhan. Namun manusia diberi kesempatan untuk berusaha. Bukan segala sesuatu pasrah sumarah. Pasrah pada Tuhan, bukan pasrah bongkoan. Umpamanya sedang sakit, alah ora usah diobati, kulit wayahe mari-mari. Ya ora mungkin. Kita tetap harus berusaha. Kita hidupnya menderita, alah mbok menawa iki pancen sik digawe melarat karo Gusti gawe miskin. Wis soleh wayahe gilirane dhewe juga. Itu yo juga tidak mungkin. Oke, kita mulai sekarang. Monggo kita simak yang beberapa minggu atau bulan yang lalu bertanya lewat HP-nya panjenengan. Oke, ini pertanyaan pertama, Romo.
Dari user ID 8JY. Mau tanya, Romo, Rebo Wage sama Rebo Legi jumlah 23. Kalau usaha, kinten-kinten usaha nopo? Terima kasih untuk sahabatku, saudaraku, bapak atau ibu atau adik-adik. Manakala seseorang berkelahiran Rebo Wage, Rebo itu 7, Wage itu 4/11, sedangkan istri atau suaminya Rebo Legi itu 12, ketemu 23. Ketemu 23 ini disebut yang namanya lebu katiuping angin. Jadi setiap punya simpanan atau rezeki, masalah itu selalu datang tanpa diundang. Itu rumusnya begitu. Cuman panjenengan ngalamin apa mboten. Ditambah lagi, Rebo Legi itu ketemunya 12. Tipe loro atau tipe pati. Barang siapa laki-laki atau perempuan yang dilahirkan pada hari Rebo Legi itu biasanya sering tersakiti hatinya, sering terkecewakan, sering gagal dalam usaha apapun. Maka dalam usaha harus hati-hati. Yang paling cocok adalah bagi suami itu yang ada hubungan dengan jasa wicara, kemudian teknologi iptek yang ada hubungan dengan komputer umpamanya dan sebagainya, mau buka konter dan sebagainya, yang ada hubungannya dengan transport atau kendaraan itu ada. Kemudian yang putri yang ada hubungannya dengan keindahan, kecantikan kain dan baju, dan hubungannya dengan kuliner. Itu tentang usahanya, tapi harus hati-hati. Kalau usaha sebaiknya tidak menghadap ke barat atau menghadap ke utara. Arah itu penting. Maka negara Singapura, negara Cina sana yang sangat yakin dengan adanya Feng Shui, Hong Shui, negaranya semakin maju karena penduduknya sangat percaya. Yang percaya lo ya, yang tidak percaya monggo. Kemudian dari user Rianto Krapyak Semarang Derek. Menawi Jumat Pon kalih Minggu Legi pripun Romo? Lahir Jumat Pon sama Minggu Legi. Jumat Pon 13, Minggu Legi 10. Kedua-duanya kebetulan dilahirkan pada hari yang kurang baik. Tapi siapa salah Bunda mengandung? Tuhan itu memberikan segala yang terbaik, tetapi juga ada yang tidak baik. Karena sudah menjadi kodrat itulah bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu di dunia sebab berpasangan, sebab keberbalikan. Maka yang lahir Jumat Pon itu harus hati-hati. Di situ yang namanya kebetulan jatuh pada gotong mayit. Biasanya usia apapun sering gagal. Minggu Legi tibonya sempoyong, juga demikian dalam perjalanan kehidupannya. Kalau laki-laki mulai masih joko, kalau perawan gitu biasanya sering jatuh bangun. Tetapi semua ono kodrat, ono wiradat, ono penyakit, ono obat, ono soal, ono jawab. Itu gitu loh ya. Kemudian dari user Raffi Cherry Channel. Mau tanya Romo, Rabu Kliwon sama Sabtu Wage. Yang lahir pada Rabu Kliwon 15, Rabu Pitu Kliwon 15, dan Sabtu Wage 13, ketemu 28. Mohon juga hati-hati Mas, karena rambu-rambu sio atau yang namanya zodiak itu seperti hanya rambu-rambu. Kok ada gambarnya segitiga, ada batu-batu berserakan, hati-hati sering terjadi tanah longsor. Jadi itu rambu-rambu peringatan kepada kita sebetulnya. Bukan mengajari tidak baik. 28 rezekinya biasanya pas-pasan. Setiap punya rezeki habis. Gitu loh Mas. Berikut. Dari user Trimboe Ainun 483. Romo, kalau suami Selasa Wage, istri Rabu Manis, bagaimana nggih Romo? Soalnya rumah tangga saya di ujung tanduk. Semoga lekas mendapat solusi nggih. Selasa Wage sama Rebo Manis. Wah, wis ngerti basa Sanskerta.
Manis itu artinya legi. Rebo legi, rebo pitu legi limo, ya rolas. Selasa wage pitu, rolas karo pitu, songolas, namanya Satrio Wirang. Jangan heran kalau jenengan itu sering mendapatkan malu, sering mendapatkan wirang, maka disebut Satrio Wirang. Maka hati-hati, semua ada solusinya kalau mau. Orang barat mengatakan, there is will, there is way. Di mana ada kemauan, pasti ada jalan. Jangan banjur pasrah itu, tetapi Anda tetap harus berusaha. Coba, coba, dan coba lagi. Try, try, and try again. If you must be successful. Itu. Kemudian selanjutnya Romo, dari user Gembul Prayogo. Untuk Mas Gembul, tadi pertanyaan kalau salah janji Romo dulu, yaitu setelah capresnya, hari pemilihannya, wakilnya terpenuhi, Romo menjawab, sudah ikuti nanti ini Romo yang baru ini. Di situ sudah jelas nggih. Tapi kalau ingin jelas, nanti Anda bisa langsung WA Romo. WA-nya nanti dulu. Saya masih mau beli HP. Belum punya HP kok. Itu ya. Yang selanjutnya ini yang terakhir Romo dari user Tria012. Ngapunten Romo, kula badhe tanglet minggu pon kalih Selasa Paing niku pripun? Minggu pon, minggu 5 pon pitu 12, Selasa Paing yo 12. Sabar yo Mas. Orang sabar itu harus ikhlas, ikhlas menerima uji dan ujian dari Tuhan. Karena yang namanya Tuhan itu tidak pernah blusuk ke hambanya, tapi hanya menguji. Tapi di balik berkah, di balik masalah ada berkah. Anda yang namanya sering tersakiti hatinya, sering terkecewanya. But don't worry, don't worry. Bar diuji pasti diujo. Mendung awan yang gelap akan turun hujan air yang bersih. Itu permainan. Yakin? Yakin? Terima kasih.